Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Para sahabatku, para hadirin semuanya, kebenaran itu selalu ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keruwetan, bukan dalam kerumitan. Siapapun yang berbicara kebenaran tetapi rumit, yang dibicarakan itu pasti bukan kebenaran. Sederhana saja. Ikan mengambil kehidupan dari tempat dia hidup, yaitu air. Jadi kalau ikan tinggal di laut, tetapi dia tidak mengenal garam, wajar, namanya juga ikan. Dia hidup di air, hidup di samudra, tetapi masih saja bertanya tentang di mana samudra. Wajar, namanya juga ikan. Ikan baru sadar bahwa dia selama ini mendapatkan kehidupan dari samudra tepat saat dia kena pancing. Tepat saat dia kena jaring. Begitu kena pancing, kena jaring, dia keluar tuh dari samudra, baru tidak tenang. Padahal waktu di air dia tenang. Begitu dipisahkan dari air, baru dia tidak tenang. Yang senang mancing, coba perhatikan. Ketika ikan ada di air, tenang aja. Begitu terangkat saja ke udara, tidak di habitatnya, gelisah ikan. Jadi ikan baru sadar kalau dia selama ini mendapatkan kehidupan dari tempat hidupnya tepat saat dia keluar dari habitatnya. Betul apa tidak? Kita mau menunggu begitu? Burung tiap hari mengangkasa, terbang ke sana kemari. Tetapi sampai sekarang dia tidak kenal yang mana itu angkasa. Wajar, namanya juga burung. Tetapi baik ikan maupun burung yang luar biasa adalah ikan itu bahagia dia jadi ikan. Dan burung juga bahagia jadi burung. Coba, burung itu bangun tidur tuh nyanyi. Yang lucu adalah manusia yang menyangka dirinya paling mulia, katanya pengendali semesta ini, tetapi banyak manusia yang tidak bahagia menjadi manusia. Lucu kan? Manusia. Hanya manusia di semesta ini yang suka mereka-reka tempat istimewa setelah kematian, walaupun dia tidak berbuat kebaikan apapun. Pohon pisang dari kecil tumbuh terus, setelah besar kemudian keluar tuh nongol jantung pisang. Setelah nongol jantung pisang, keluar tuh ya pisangnya. Panjang ya. Sikatannya, turuyannya kata orang Sunda. Sampai ngagapui ya kehandap. Akhirnya sama petani ditunjal tuh pakai bambu. Setelah menyumbangkan satu ruita pisang untuk manusia,
pohon pisang itu mati. Dan pohon pisang hanya sekali saja menyumbangkan buah pisangnya, tidak diulang. Dan setelah dia menyumbangkan buah pisangnya, dia mati. Coba tanya pohon pisang. Nanti kalau udah mati, kalian ingin di mana tempatnya? Pernah nggak bilang pohon pisang, oh nanti saya pengen tinggal di surga? Pernah nggak? Enggak. Setelah dia melaksanakan tasbihnya, setelah dia memerankan peran yang diberikan semesta kepadanya, menyumbangkan pisang buat manusia, bahkan dia tidak sama sekali mengambil satu buah pisang pun untuk dirinya. Sampai rela mati setelah dia menyumbangkan seluruh buah pisangnya buat manusia. Sama sekali dia tidak memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Manusia yang seluruh penghasilannya buat dirinya, buat keluarganya, buat kelompoknya, tidak ada buat yang lain. Pelitnya auzubillah, orang lain susah pun dia pura-pura tidak tahu. Masih saja memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Hanya manusia yang punya sifat seperti itu. Yang lain tidak. Bumi kita ini tidak pernah ingin menjadi matahari. Matahari juga tidak pernah ingin menjadi bumi. Bumi dengan matahari tidak pernah bersaing. Tidak pernah berduel. Berduet saja. Kata bumi, ayo, aku bagian menumbuhkan tanaman. Tolong dong sinari oleh kamu, kata bumi. Terus bumi mengajak, udara, air, yuk bantu saya, bantu saya. Kita bikin kebaikan sebanyak-banyaknya buat makhluk yang bernama manusia. Ditumbuhkanlah beras, ditumbuhkan jagung, tumbuhkan singkong, ditumbuhkan berbagai macam tanaman. Semua disumbangkan buat manusia. Bahkan bumi pun tidak pernah merasa berjasa setelah menyumbangkan semuanya. Luar biasa ya. Sadar gak? Selama ini kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Kita menjadikan setiap orang lain sebagai kompetitor, sebagai orang yang berbahaya, sehingga dianggap setiap orang itu sebagai pesaing buat kita sendiri. Kita tidak belajar dari mereka. Mereka tuh berkomunikasi, berkolaborasi, membangun sesuatu yang positif untuk kemaslahatan makhluk yang ada di sekitarnya. Manusia menebar gosip, hoax, kebencian. Begitu orang lain berbeda sedikit dengan keyakinannya, dianggap salah, dianggap sesat. Sampai hari ini saya tidak menemukan satu ayat pun yang mengizinkan manusia boleh menyesatkan manusia lain. Saya tidak menemukan ayatnya di Quran. Yang ada di Quran, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang berhak untuk mengatakan siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat di jalannya. Hanya Tuhan. Itu Quran loh. Kita cuman berkoar-koar aja. Pedoman hidupnya Quran, pedoman hidupnya Quran. Betul? Karena Anda rajin membacanya sampai Anda tidak mengerti isinya. Dan begitu disampaikan isi seperti itu, Anda juga menolaknya. Saya tidak mengerti pedoman hidup Anda itu apa. Sedangkan Quran menekankan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang berhak untuk menilai siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada manusia apapun, siapapun yang berkuasa untuk menilai siapapun. Bahkan kita diajarkan setiap sholat mengatakan maliki yaumiddin. Hanya Engkau pemilik hari pembalasan. Hanya Engkau yang berhak menghukum. Hanya Engkau yang berhak menghakimi. Bukankah itu yang kita ucapkan setiap sholat? Dan kita tidak pernah memahami makna balik yang tersembunyi di balik itu. Kita hanya menjalankan sholat, membaca kalimat itu seperti robot. Dan berulang-ulang kita membaca kalimat itu. Bahkan kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalanmu yang lurus.
Itu kan sebuah permintaan. Ketika kita minta ditujukan ke jalan yang lurus, berarti kita sadar bahwa kita sedang berada di jalan yang tidak lurus. Sadar enggak? Kalau kita jalan-jalan cari alamat, kan kita minta ditunjukkan sama orang alamat Bapak ini di mana, tepat saat kita sedang berada di posisi yang tidak menemukan alamat. Betul enggak? Sebut saja kita sedang tersesat. Karena kita sadar sedang tersesat, minta ditunjukkan, tolong dong alamat Bapak ini di mana, RT berapa, RW berapa, kan begitu. Dan kalau kita tidak jalan-jalan, tidak pergi kemana-mana, kan tidak mungkin kita minta ditunjukkan rumah siapa di mana. Betul apa tidak? Dan hari ini saya akan berbicara bahwa kebenaran itu selalu ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam kerumitan. Yuk sekali lagi, ikan tadi mengambil kehidupan dari mana? Dari tempat hidupnya, air. Burung mengambil kehidupan dari mana? Dari tempat hidupnya, angkasa. Jawab dengan jujur. Manusia hidup di sini, bukan? Di ruang kosong, bukan? Ini tempat kita hidup. Sadar nggak? Kalau sekarang kita sedang mengambil kehidupan dari sini. Betul? Dan kita suatu saat akan mengembalikan kehidupan ke sini. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ke sini. Kita masih mencari tempat abadi, katanya nanti, ya Allah. Bukankah ini adalah keabadian? Manusia datang dan pergi, tapi ini ada terus dari dulu. Bumi suatu saat juga akan hilang. Oh, bumi juga pendatang baru. Dan menurut para ilmuwan, umur bumi itu sekarang sudah 13,6 miliar tahun. Dan sudah banyak orang yang hidup di sini. Sudah banyak. 13,6 miliar tahun umur bumi. Sudah berapa generasi orang yang hidup di sini. Sedangkan umur agama paling tua juga 3.000 tahun. Agama yang kita anut kan baru diperingati kemarin. 1444 tahun. Sedangkan bumi ini sudah berumur 13,6 miliar tahun. Apa kita berani menyatakan leluhur kita dulu celaka semua? Gara-gara berbeda dengan yang disebut dengan agama oleh kita hari ini? Apa leluhur kita sebodoh itu? Lo tidak mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada kita? Betul apa tidak? Ini saya berbicara sains, saya berbicara data, saya berbicara fakta. Bukan berbicara ngawur. Dan silakan ya cek omongan saya. Para ilmuwan fisika sudah bisa menemukan. Kenapa? Sekarang sudah banyak tekniknya. Umur batu saja sekarang bisa diukur kok. Ini batu umurnya berapa tahun? Bisa. Tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi. Ada yang disebut dengan ya ilmu radioaktif. Kalau kuliah fisika inti kita akan belajar yang disebut dengan peluruhan radioaktif. Kita bisa mengukur umur batu berapa tahun. Coba. Ulangi lagi. Jadi kita hidup di mana? Di sini. Jelas? Sederhana? Oke. Sekarang kita sadari, kita mengambil kehidupan dari mana? Dari sini. Dan kita akan mengembalikan pinjaman kehidupan kemana? Ke sini. Jadi apa sebetulnya ini? Ya tempat hidup. Tapi bisa dijelaskan? Ya nggak bisa. Dan kemanapun kita pergi kita akan ketemu ini. Akan ketemu ini. Benda-benda langit datang dan pergi.
Semua yang bersifat materi datang dan pergi. Hari ini di depan rumah kita ada pohon pisang, besok sudah tidak ada lagi. Semua yang bersifat materi datang dan pergi. Tetapi ruang tempat tumbuhnya pohon pisang kita ikut pergi. Sadar enggak? Kita belajar keabadian jauh sekali ke sana pakai ilmu katanya. Sampai tidak sadar yang sekarang, di sini saat ini sekarang. Sampai orang tua kita tuh menyebut ini tuh namanya Sang Hyang Taya. Taya teu aya. Eueuh tapi aya, aya tapi eueuh. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Itu saja tidak disadari. Sederhana enggak? Sederhana? Yuk. Allah mengatakan di Quran, aku meliputi semua manusia. Aku meliputi seluruh makhluk hidup. Cukup informatif kalimat itu bagi kita? Apa maknanya? Coba. Samudra meliputi ikan-ikan yang di samudra. Berarti ikan ini diliputi oleh siapa? Yang meliputi. Nah, yang diliputi itu pasti sosok. Ikan itu ada sosoknya. Tapi yang meliputi kan gak ada sosoknya. Karena kalau dia sosok tidak mungkin bisa meliputi. Makanya air ngikuti saja bentuk tempat di mana dia tinggal. Betul? Nah, ini manusia diliputi. Allah mengatakan aku meliputi segala manusia. Ayo sederhanakan. Jangan pusing-pusing. Kita diliputi apa sekarang? Diliputi apa? Kan diliputi ini. Terlalu mewah gitu penjelasan saya. Karena kita berpikir ruwet terus dari dulu. Lalu memposisikan Tuhan sebagai sosok yang tinggal di jauh di sana-sana. Pakai baju itu, pakai baju ini kayak raja gitu. Lalu disuruh-suruh oleh kita supaya ngikutin keinginan kita. Ada yang harus diperbaiki di otak kita. Makanya orang-orang bijak mengatakan pikiran itu bukan ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah itu otaknya. Tapi kalau pikiran ciptaan lingkungan, ciptaan masyarakat. Kita berpikir hari ini tergantung apa yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, tergantung paradigma apa yang pernah dijejalkan kepada kita. Hari ini kita mengatakan kalau kita baik sama Allah, Allah akan baik sama saya. Dan kalau saya tidak baik sama Allah, Allah akan mengazab saya, menghukum saya. Itu paradigma. Itu bukan Allah yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang menyiksa hamba yang dicintainya? Betul apa tidak? Tetapi paradigma itu masih ada di otak kita. Sampai-sampai kita lebih suka memposisikan Allah sebagai mitra dagang kita daripada memposisikan Allah sebagai kekasih. Wah, saya sedang banyak masalah nih. Kayaknya saya harus tahajud. Sudah. Malam-malam bangun. Begitu bangun, kata malaikat, tumben. Lah biasanya juga gak bangun, tiba-tiba bangun. Kan malaikat bilang tumben. Tetangga kita gak pernah datang ke rumah kita. Tiba-tiba datang, pasti bilang tumben. Dalam batin pasti bilang ada apa ya? Pasti pinjam uang. Karena tumben itu berikutnya adalah muatan. Coba. Ya, tidak pernah menyapa kita, tidak pernah baik sama kita, apalagi memeluk kita. Tiba-tiba ketemu memeluk kita, pasti bilang tumben. Kata malaikat, pasti tahajudnya 2 rakaat saja. Mintanya su'abrek-abrek. Karena kita terlalu biasa menjadikan Tuhan itu sebagai mitra dagang kita. Bukan menjadikan Tuhan sebagai kekasih.
Kalau orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih, namanya kekasih itu melakukan kebaikan bukan karena kebaikan kita. Dan kita pun melakukan kebaikan kepada Tuhan, tidak pengen apa-apa. Melakukan kebaikan, ya melakukan kebaikan saja. Begitu enggak ibadah kita? Tidak. Karena kita lebih suka memposisikan Tuhan sebagai mitra dagang kita daripada memposisikan Tuhan sebagai kekasih. Ya hidupnya ya seperti itu saja. Dari waktu ke waktu kesadarannya juga begitu-begitu saja. Itu paradigma. Karena dia menempatkan Tuhan di pikiran dia seperti itu. Kenapa pikiran seperti itu? Karena dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Setelah itu dia mengizinkan. Dia mengizinkan agar dia menjadi seperti lingkungannya. Tidak menjadi dirinya sendiri. Dan kalau semua ditanya, pasti tidak ada argumen. Kenapa Anda takbiratul ihramnya seperti itu? Pasti jawabannya kan orang lain juga begitu. Dan kenapa ketika Anda sholat mengacungkan telunjuk bukan jempol? Karena orang lain juga mengacungkan telunjuk. Itu saja jawabannya. Tidak ada argumen yang masuk akal. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat itu ada simbol. Ada tata cara untuk mi'raj. Mi'raj itu bahasa sastra. Bahasa Qur'annya adalah liko. Walaupun di Quran ada Quran surat Al-Ma'arij. Itu juga cerita tentang perjalanan menuju Tuhan. Tapi Quran lebih banyak menyebut kata liko. Liko, liko. Itu perjumpaan. Jadi gerakan sholat itu dari takbir sampai salam. Isinya itu syarat sekali dengan simbol-simbol. Kita nggak ngerti maknanya apa. Kita hanya melakukan itu sebagaimana orang lain melakukannya. Begitu bukan? Oke. Ketika saya mengajak umat ini berpikir sederhana, malah saya disalahkan. Contoh, Quran bilang mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu kata Quran. Fazkurullah kazikrikum abaakum. Itu ayatnya. Saya bacakan Arabnya, takut kalian gak percaya. Kalau gitu saya bacakan lagi. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Nah, takut gak percaya. Nanti disangka ngarang saya. Jadi mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu Quran. Bahkan diawali dengan faiza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum au asyadda dzikra. Begitu lengkapnya. Dibacakan lengkapnya, takut nggak percaya. Sekarang saya tanya, sekarang ingat gak sama bapak? Ingat gak sama bapak? Bapak, ayahmu. Abi, abah. Ingat sekarang? Ingat? Ada suaranya? Gak ada. Dan yang bisa ingat sama bapakmu hanya orang-orang yang kenal bapakmu. Ini omongan saya masuk akal nggak? Kan yang bisa mengingat bapakmu, satu kamu anaknya, yang kedua tetanggamu yang pernah jumpa dengan bapakmu, yang ketiga siapapun orang yang pernah jumpa dengan bapakmu. Lah saya belum pernah jumpa sama bapakmu, disuruh mengingat. Walaupun saya tahu namanya, misalnya namanya Amir. Lah saya juga tidak bisa mengingat bapakmu walaupun sudah ada namanya. Terus saya ambil tasbih gitu, langsung Amir. Begitu. Saya ingin membawa kalian kepada kesederhanaan, kebenaran. Karena kita sudah terlalu ruwet selama ini berpikir. Ulangi lagi. Ingat sama Bapak sekarang? Ingat. Kenapa ingat? Satu, sering jumpa. Dua, kita jadi kenal. Kalau gitu saya tanya lagi, ini kesederhanaan. Jumpa dulu, kenal dulu. Yang benar, jumpa dulu, kenal dulu. Ya jumpa dulu. Kalau sering jumpa, baru kenal. Kenal itu akibat sering jumpa.
Bahkan kalau sering jumpanya, bukan hanya kenal, cinta. Makanya ya dalilnya orang Jawa Tengah, Jawa Timur, witing tresno jalaran soko kulino. Pada pintar. Tapi begitu diterapkan kok jadi gak pintar, itu yang saya bingung. Sesederhana itu. Ulangi. Ingat sama Bapak sekarang. Ada suaranya? Ada. Yang bapaknya Amir kan gak usah bilang Amir. Yang bapaknya Emot gak usah bilang Emot. Betul gak? Betul apa tidak? Nah, mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu kata Quran. Sekarang saya tanya, ingat sama Allah. Ingatnya cuman alif, lam, ha. Apakah itu Allah? Kan bukan, itu mah tulisan Allah. Kayak yang bapaknya Amir, kan bukan A-M-I-R. Itu mah tulisan Amir. Bisa membedakan tulisan Amir dengan Amir benerannya? Bisa? Kalau kalian menyamakan tulisan Amir dengan bapakmu, menghina. Mana Amir? Ini A-M-I-R. Loh, itu kan tulisan Amir, bukan Amir. Dan tulisan Amir gak bisa makan air, gak bisa makan nasi, tidak bisa minum air, tidak bisa menyapa, mati. Betul? Awas. Alif lam lam ha bukan Allah. Itu mah tulisan Allah. Bahkan Allah itu awalnya juga gak ada namanya. Kan bapakmu yang Amir juga baru ada namanya setelah ada barangnya. Sekarang saya nanya dulu, ini kesederhanaan berpikir. Barangnya dulu, namanya dulu. Setelah ada barangnya gubrak alam ke alam dunia. Betul? Kasep. Mancung. Lengana dua. Sampai na dua. Di pasian aja dengan Amir. Betul? Jadi menyebut-nyebut Amir, bisa tahu dan kenal pada Amir? Gak bisa. Bisa tahu dan kenal ke Amir, mun sering penak sareng Amir. Sederhana? Oke. Sekarang saya tanya. Tahu zikir? Zikir bahasa Arab, apa artinya? Mengingat. Awas ya. Zikir artinya mengingat. Coba saya tes. Ini sederhana. Amir, 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 Amir. Saya sedang apa? Udah mulai pinter nih. Kan tadi saya sedang menyebut. Menyebut itu barangnya juga beda alatnya. Menyebut itu pakai alatnya ini. Tapi mengingat. Ya yang jelas saya ingat bapak saya. Tapi nggak tahu di sebelah mana itu alat buat mengingatnya. Gaib. Tapi saya ingat bapak saya walaupun sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya sekarang masih ingat ya senyumnya, ingat kebijaksanaannya, ingat pecinya, ingat baju kesukaannya, ingat cara beliau pakai sarungnya, bahkan nyomotnya aja sampai sekarang saya masih ingat. Beda mengingat dengan menyebut. Oke. Jadi kalau kalian sedang subhanallah, 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 menyebut atau mengingat? Menyebut. Zikir bukan itu. Zikir bukan. Sesederhana itu. Kenapa tuh kalian bilang saya lagi zikir? Padahal lagi menyebut. Apa menyebut salah? Tidak. Menyebut Amir tidak salah. Kalian bilang subhanallah, alhamdulillah, Allah. Bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau itu sebutan dialamatkan kemana? Kan setiap nama itu ada barangnya katanya tadi. Begitu nyebut Amir kan barangnya ada. Alamatnya jelas. Oh Amir yang saya maksud adalah bapak saya. Yang paling ganteng deh sedunia. Sederhana gak yang saya bicarakan? Atau masih pusing? Nah kalau kalian masih pusing karena memang kalian itu sudah pusing dari dulu. Bahkan pusingnya sudah mencapai 7 keliling.
Betul Pak tidak? Saya itu begitu orang tua saya bilang begitu, pusing 7 keliling, wah saya kejar itu. Kenapa pusing itu 7 bukan 8? Kok orang tua kita kalau ngomong itu pusingnya 7 keliling? Loh, jalan Shirathul Mustaqim juga rambut dibelah 7. Tawaf 7 putaran. Sa'i 7 kali mundar-mandir Safa dan Marwah. Melempar jumroh pun 7 batu. Surat Al-Fatihah 7 ayat juga. Wah, jangan-jangan orang tua kita tuh kalau ngomong pasti ada pesannya. Kenapa pusing 7 keliling? Ternyata saya dapat ilmunya. Begitu saya tahu rahasia yang 7, saya nggak pusing lagi. Makanya sepanjang kalian belum tahu rahasia yang 7, kalian selamat pusing 7 keliling. Ini bahasa sehari-hari kan, yang kalau dielaborasi secara saintifik keren, keren. Cuman kita jarang memikirkannya, itu aja. Paham ya? Oke. Sederhana saya bicara kebenaran hari ini. Bisa bedakan menyebut dengan mengingat? Ya. Di Quran itu perintahnya itu mengingat. Fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Maaf, saya tidak menemukan sebutlah dia dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Menyebut Amir, bisa nggak semua orang? Bisa. Tapi mengingat Amir, bisa semua orang? Siapa yang bisa mengingat Amir? Yang tahu Amir. Menyebut Allah, bisa semua orang? Tapi yang bisa ingat kepada Allah, bisa semua orang? Siapa yang bisa ingat kepada Allah? Hanya yang tahu dan kenal kepada Dia. Makanya orang yang tahu dan kenal kepada Dia diberi gelar oleh Allah. Gelarnya ulul albab. Ulu itu artinya pemilik. Albab itu bagian dalam dari kolbu. Dari kata lub. Jadi kolbu itu ada bagian dalamnya itu. Ada yang namanya fuad. Ada yang namanya lub. Jadi ulul albab itu pemilik kolbu, itu yang disebut dengan ahlul bait. Karena apa? Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi ahlul bait itu sering disebut ulul albab. Didefinisikan oleh Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Bahkan sejak saya memulai ceramah dari tadi, saya tidak bisa melupakannya. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Ini baru bahas judul. Udah setengah jam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar di ruang kesadaran kembali. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga hari ini kita bisa menemukan kebenaran dalam kesederhanaan. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat contoh-contoh kebenaran dalam kesederhanaan. Ini contoh sederhana. Jadi saya bacakan Quran surat Al-Isra, boleh dicatat. Al-Isra itu surat yang ke-17, ayat yang ke-60. Jadi Allah menyatakan inna rabbaka ahato binnas. Inna rabbaka ahato binnas. Tangkap kata-kata ini dengan kesadaran. Ulangi ya. Inna rabbaka ahato binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Siapa yang bilang begini? Tuhan. Siapa kamu di situ? Ya manusia. Maaf ini supaya gampang. Ini Tuhan nih lagi bicara sama saya. Sesungguhnya Tuhanmu, kata Tuhan, meliputi segala manusia. Inna robbaka ahatu binas. Itu kata-kata Tuhan kepada saya.
Jadi kalau saya berbicara tentang Tuhan saya, kan bahasanya begini, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Paham? Sederhana? Masih belum mengerti? Konsen. Makanya kalau mau ngaji hari Selasa, pagi-pagi minum air wortel. Ya. Khusus Selasa jangan makan nasi goreng. Nah ini kayak gini lambat. Minum air putih yang banyak, gitu. Kalau mau ngaji dengan saya, biar bisa fokus. Ulangi. Jadi Tuhan bilang kepada kita, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Nah kalau kita yang bilang pada diri kita sendiri, oh Tuhanku ternyata meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku itu bukan hanya meliputi aku kalau begitu, meliputi segala manusia. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menghina orang lain? Karena pada diri setiap manusia ada Tuhanku. Sederhana? Sesederhana itu saja kalau disadari, tidak mungkin kita menjelekkan orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin kita tidak membantu orang, tidak mungkin kita tidak welas asih pada orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin menjatuhkan nama baik orang, nggak mungkin. Semua konflik, saling menjatuhkan, marah, dan lain sebagainya, kebencian, itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar kalau Tuhannya meliputi segala manusia. Lanjut, kalau Tuhan meliputi segala manusia, berarti Tuhan meliputi aku? Kalau Tuhan meliputi aku, kesadaran apa yang harusnya aku tanamkan? Oh, Tuhan meliputi diriku. Dia mewujud sebagai daya hidup pada diriku. Dia mewujud sebagai nafasku yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadanya? Karena dia bersamaku. Jadi diri kita selalu waspada, eling, mawas diri. Dan kewaspadaan ini pun kita terapkan untuk memberikan welas asih, cinta kasih pada semua orang. Makanya saya pastikan semua orang-orang yang sudah sampai di kesadaran itu hidupnya penuh dengan welas asih. Boro-boro ingin menyakiti orang lain, yang ada di otaknya tuh ingin jadi matahari, memberi, menyinari, satu arah. Dan matahari memberikan sinarnya satu arah. Tidak pernah minta balasan, tidak pernah minta balikan. Orang-orang yang suka minta balasan, semua orang-orang yang tidak sadar kalau semua yang ada dalam dirinya adalah pemberian. Sadarkah kita sebetulnya kenapa kita harus memberi? Karena semua yang ada di tangan kita adalah pemberiannya. Jadi saya kemarin bicara dengan sahabat kita yang baru saja ikut pelatihan workshop untuk bimbingan meniti ke dalam diri dari Singapura. Begitu saya jelaskan, saya punya program namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Apa itu ayah? Saya bilang, kita santuni anak-anak yang tidak bisa sekolah, kita santuni orang-orang yang tidak bisa makan, dan setiap bulan saya membagikan santunan ini pada banyak orang. Sampai dia mengalami kemapanan secara ekonomi. Dia menangis. Dia bilang sama saya, beruntung ya hidup di Indonesia. Loh, beruntung banyak yang disantuni. Di Singapura susah katanya ayah, cari orang yang mau disantuni. Langsung saya bilang dalam diri saya, pokoknya saya langsung telepon murid-murid saya bilang, kita harus berterima kasih sama orang-orang yang mau disantuni. Karena di negara lain susah cari orang yang disantuni. Jadi kalau di kita banyak itu, waduh luar biasa. Berarti kesempatan kita berbuat baik di sini luar biasa. Bagi yang sadar. Sekali lagi sadar. Yang sadar boro-boro mikirin itu. Paling juga yang gak sadar mau, kamu kemarin saya kasih kok tidak berterima kasih pada saya, bulan depan coret. Itulah orang yang tidak sadar kalau dia sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu tidak pernah gampang nyoret kita. Kamu kemarin berbohong ya langsung dicoret, besok diambil nyawanya. Enggak. Tetap aja masih diizinkan berbohong lagi.
Tuh welas aslinya Allah tuh begitu, betul nggak? Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Luar biasa. Allah mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu luar biasa. Baik, jadi sadar sekarang kalau Allah meliputi semua manusia. Allahnya siapa? Allahmu. Kan Allah bilang, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Sadar sekarang, ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi aku, tapi meliputi segala manusia. Jadi sebetulnya tubuh kita berbeda, tetapi di tubuh kita ada Tuhan yang sama. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, kan dia juga diliputi Tuhan. Betul? Jadi kalau orang yang sadar sampai di titik ini melakukan kebaikan pun tidak mesti ditanya apa keyakinannya, apa agamanya. Bahkan kalau mau mendoakan mereka pun tidak pernah ditanya apa keyakinannya, apa. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, selalu berbahagia. Itu doa mulia sekali. Semoga keluarga saya bahagia. Yang lain gak usah. Itu doamu begitu. Biar saya aja yang panen banyak, tetangga gak usah. Biar dimakan tikus sama burung. Wah, orang kayak gini rezekinya gitu-gitu aja. Jadi kalau ingin rezeki kita berkelimpahan, menakjubkan hidupnya, buka semua pintu-pintu rezeki. Salah satunya adalah bahagiakan semua orang tanpa batas. Tidak usah dibatasi oleh keyakinan apa. Dendam di sini tuh masih ada. Begitu dikabarkan si Anu mengajarkan ajaran yang salah, langsung benci. Padahal kita pun tidak mengerti yang diajarkan apa. Kadang-kadang begitu mudah kita dibakar oleh api kebencian, padahal kita tidak tahu apa-apa. Saya kasih tahu, membenci kejahatan saja, itu kita sudah berkontribusi membangun kejahatan. Benci pada orang yang melakukan kegelapan, kita pun sebetulnya sudah menyumbang kegelapan. Apalagi kalau kita melakukan kegelapan itu sendiri. Yuk kita sadar, dengarkan kajian saya yang kemarin. Dan semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Jadi dari ayat yang tadi banyak gak implikasinya? Dari ayat yang tadi, ini baru satu ayat. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Ternyata Tuhanku meliputi segala manusia. Yang namanya manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, kan manusia. Kalau Tuhan meliputi mereka, berarti kita pantas dan layak untuk menghormatinya. Setuju? Sadar sekarang, ternyata Tuhan yang sama ternyata meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Keren gak kalau gitu? Oke, lanjut dulu ya. Jelas, yang meliputi bukanlah suatu sosok, setuju? Yang diliputi jelas itu sosok, setuju? Oke, berarti Tuhanku bukanlah suatu sosok. Dia yang meliputi segala manusia. Keren sekali. Sadar saja dengan itu. Ternyata yang abadi itu adalah ini. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi, tapi ini selalu ada. Bahkan sebelum bumi ini ada, ini sudah ada. Sebelum matahari ada, ini sudah ada. Sebelum Big Bang meledak, ini sudah ada. Masihkah mencari keabadian di luar ini? Sedekat itu kebenaran kepada kita. Sesederhana itu. Cuman selama ini kita ditenggelamkan oleh keruwetan pikiran kita sendiri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di setiap apa yang kamu sebut sulit, itu sebetulnya ada kemudahan. Inna sesungguhnya, ma'a bersama, usri kesulitan, yusro ada kemudahan. Jadi gak usah khawatir. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Setiap ada peristiwa pasti ada pasangannya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Percaya deh sama saya. Kalau hari ini kita punya utang, ntar juga ada rezekinya.
Semua berpasangan kok. Cuman sayang otak kita sudah keracunan. Yang namanya pasangan selalu suami istri. Padahal pasangan itu rohani dan jasmani. Ya, baik, teruskan dulu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Apa yang meliputi kita saat ini? Ini kan? Yes. Yes? Yes. Jadi sebetulnya ini tuh apa? Ini ruang kesadaran, ini ruang kehidupan, ini ruang energi. Cuman kita buta, tidak bisa melihatnya. Makanya Allah memberikan satu mata kepada kita, namanya mata kolbu. Sehingga apa yang ada di ruang kosong ini kita bisa tahu. Tidak kosong, tapi isi. Isi, tapi kosong. Ngerti sampai sini? Oke. Yuk. Jawab lagi pertanyaan saya. Sekarang kita sedang hidup? Yes. Dari mana kita mengambil kehidupan? Dari sini. Apakah kehidupan yang kita ambil dari sini abadi di sini? Tidak. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Dan nanti tidak masuk lagi. Betul nggak? Ketika tidak masuk lagi di mana? Iya di sini, di sini. Jadi kenapa kita takut dengan kematian? Bukankah mati itu hanya menghembuskan napas terakhir dan gak balik lagi? Bukankah kematian itu adalah anugerah? Karena kalau ini masuk ke dalam, semua rasa sakit di sini terasa. Begitu keluar, kita dibebaskan dari semua penderitaan dan rasa sakit. Jadi kenapa takut mati ya? Karena kita tidak mengerti. Itu aja. Nih, wajah-wajah takut mati semua. Yuk lihat gambar di depan ini. Yang sebelah kiri gambar apa? Yang keras dong, gambar apa? Jeruk. Kayak TK ya. Jeruk itu JERUK atau itu? Itu. Itu pun bukan sebetulnya, karena itu gambar jeruk. Karena saya belum sempat ke pasar, jadi hari ini saya bawa gambarnya. Maaf ya, saya nggak bawa jeruknya. Udah, tapi kan jelas kan? Oke. Coba satu orang saja. Ada yang pernah merasakan rasanya jeruk? Ada? Gimana rasanya? Udah macam-macam kan? Asam, manis, kecut gitu. Apakah asam bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah kecut bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah manis bisa menggambarkan yang kita rasakan? Nih saya kasih tahu, semua kata-kata yang kita ucapkan itu semuanya adalah bohong. Karena yang sebenarnya adalah yang kita rasakan. Makanya kalau saya ditanya sama kalian, ya gimana ayah rasanya jeruk? Pokoknya gitu deh. Daripada kayak kalian sok tahu. Asam, kecut, macam-macam tadi, betul nggak? Nanti saya kejar lagi, asam itu apa? Mau didefinisikan? Makin didefinisikan makin jauh dari kenyataan. Dan selama ini kita terjebak oleh kata-kata asam, kecut, manis, betul? Lembut. Itu kata-kata yang dibuat oleh kita sendiri saking ingin menggambarkan rasa yang ada di situ. Tapi apakah rasa yang di situ bisa digambarkan dengan kata-kata? Saya jamin, siapapun ilmuwan, saya suruh nulis, coba kamu tulis, asam itu apa? Pusing dia. Mau ahli kimia, mau ahli fisika, mau sekolahnya sampai S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Jadi sekolah yang paling tinggi bukan S3. Banyak yang sekolahnya S3, intelektualnya udah mencapai tingkatan paling tinggi. Tapi susah cemberut, senang tambah cemberut. Karena takut kehilangan yang dia senangi, betul? Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bahagia? Makanya sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah senyum, senang senyum. Tetap senyum apapun keadaannya. Itu namanya sudah bisa menerima semua kondisi apa adanya. Itu sekolah paling tinggi itu. Capek sekolah itu.
Ya. Dan sekolah itu bisa dicapai oleh lulusan SD, SMP, SMA, gak peduli tingkatan pendidikannya apa. Karena kesederhanaan, kebenaran ada dalam kesederhanaan. Jadi kebenaran itu gak ruwet. Kenapa kita ruwet? Karena kita selama ini diajarkan ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Dan lucunya tuh kalian itu dikasih yang ruwet gak mau. Dikasih yang gampang juga gak mau. Saya pengen tahu maunya apa. Iya. Ayah kok cara untuk mendidik ke dalam diri katanya semudah itu. Saya tanya, kamu pengen sesusah apa? Iya. Akhirnya udah, kalau kamu pengen susah udah. Kalau kamu ingin meniti ke dalam diri, kenal jati dirimu, mulai sekarang kamu puasa 10 tahun. Setelah 10 tahun baru ketemu saya. 3 bulan udah datang lagi. Berat ayah. Nah. Jadi inginnya yang berat-berat. Di Quran Allah mengatakan, nih dengarkan semuanya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi syarat berjumpa dengan Allah tuh kata Quran, bukan kata saya. Cukup kamu berharap, itu saja. Tidak ada harus melakukan ini, melakukan, gak ada. Ruwet. Dan yang ruwet itu pasti belum tahu. Bisa kasih tahu ya. Ya kamu kalau ingin jumpa dengan jati dirimu, kamu harus masuk dulu, cari gua, kamu tinggalkan anak istrimu. Berapa lama? 40 tahun. Keburu modar. Banyak leluhur kita para suci sudah mencoba itu. Mereka mengasingkan diri di gua ini, gua itu sampai kurus kerontang. Malah ditegur oleh semesta. Kebenaran itu ada dalam dirimu, tidak di luar. Tidak usah untuk menemukan kebenaran, kamu sendiri harus menyiksa dirimu sendiri. Sampai hak-hak tubuh tidak diberikan. Masa begitu? Kitab suci tertua yang ditulis oleh tangan Allah sendiri adalah tubuh manusia. Dan lewat tubuh inilah kita akan bisa menemukan banyak sekali ilmu pengetahuan. Asal tahu ilmunya, tahu caranya. Sekarang yang sebelah kanan gambar apa? Siapa yang ngasih nama ini buah naga? Dulu ada namanya? Saya kasih tahu. Semua yang diberi nama, yang ngasih nama kamu. Ingat itu. Betul apa tidak? Awas, supaya sadar. Yang ngasih judul kamu. Begitu ada yang tidak enak, kami kasih judul musibah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Begitu enak kami kasih judul berkah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Padahal dua-duanya adalah kebenaran. Kalau itu harus terjadi pada dirimu dan itu untuk kebaikanmu. Kamu suka atau tidak suka, terima saja. Jangan dikasih judul. Jadi mulai sekarang stop ngasih judul. Betul apa tidak? Banyak gak ngasih judul? Lah, jadi banyak sinetron. Kalian lupa kalau judul-judul itu buatan kalian sendiri. Allah tuh mau bebaskan kok, mau dikasih nama apa? Yang keyakinan ini ngasih namanya ini, keyakinan ngasih namanya, keyakinan banyak nama untuk dia. Kata Allah, gak masalah kamu ngasih nama sama aku yang berbeda. Tapi yang paling penting, kamu tahu aku yang sebenarnya. Aku yang tanpa nama, aku yang tidak bisa dijelaskan, aku yang tidak bisa diterangkan. Tapi aku bisa ditemui dan dirasakan. Bagi mereka yang merindukanku. Semangka rasanya gimana? Udah mulai pintar sekarang, udah mulai pintar, gak terjebak lagi. Pokoknya gitu deh, itu kebenaran. Pokoknya gitu deh pun sebetulnya tidak bermakna apa-apa. Saking susah membicarakan yang kita rasakan. Ini saripati alam semesta. Perhatikan saya, sebetulnya yang dirasakan di jeruk itu bukan hanya kecut. Rasa gula ada, rasa garam ada, semua saripati yang ada di alam semesta ada di situ.
Cuma ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Kan begitu. Saking sulit menggambarkannya daripada dijelaskan. Sudah, kamu beli jeruknya, kamu makan. Dan saat makan sadari, kenapa saya bisa merasakan semua ini? Bukankah karena kita bernafas? Betul? Dan kalau kalian sudah tidak bernapas lagi, gak bisa merasakan semua itu. Makanya kalau saya lagi makan, ini sama komunitas, saya jamu makan. Gimana makanan hari ini? Enak ya. Kenapa enak? Habis ini kita akan bersama makannya. Salah. Karena saya sedang sehat. Salah. Jawabannya apa? Karena kamu bernafas. Itu aja kok. Betul? Terus napas siapa? Bukankah napas itu adalah wujud kehadiran sang semesta yang ada dalam diri? Betul? Jadi kenapa kita makan terasa enak? Karena kehadiran Dia. Sadar enggak? Ya, stop dulu sampai situ, ini kejauhan ngajinya. Kejauhan, disilir. Stop dulu. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang lanjut. Ini yang sebelah kiri, siapa itu? Siapa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalian bisa nggak merasakan apa yang sedang dia rasakan? Sedang merasakan apa itu? Hah? Sakit apa kira-kira? Apa? Salah semua. So tahu. Yang bisa merasakan yang dia rasakan ya dia sendiri. Gimana sih kalian ini ngajinya kemana aja selama ini? Mules, sakit pinggang, itu ngarang semua. Itu namanya prasangkamu terhadap itu. Lihat saya semuanya. Yang sedang merasakan yang dia rasakan hanya dia sendiri. Dan yang tahu yang dia rasakan cuma dia sendiri. Kalian apa urusannya dengan dia? Kenal juga enggak? Boro-boro kalian, saya aja yang pasang gambarnya enggak kenal sama dia. Ini kalian tuh selama ini belajar sok tahu. Jadi penjelasan kalian tentang itu kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Yang sedang dia rasakan langsung, dirasakan sebagai pengalaman langsung. Kebenaran atau pembenaran? Jadi kebenaran itu apa yang dirasakan langsung oleh seseorang. Jadi kebenaran itu adalah realitas. Bisa bedakan kebenaran dan pembenaran? Nah, ini kuliah hari ini luar biasa. Sebenarnya beruntung sekali kalian hari ini datang. Ya, gratis lagi. Ini yang sebelah kanan siapa ini? Oh, udah mulai tidak terjebak lagi ya. Nah, kalian udah mulai agak pinter ini sekarang. Udah mulai agak pinter. Dia sedang merasakan apa? Nggak tahu. Yang jelas dia sedang merasakan sesuatu dan yang bisa merasakan cuma dia sendiri. Kalian gak bisa. Makanya murid-murid di sekolah itu selama ini semakin jauh dari kesadaran. Karena guru kalau mengatakan, ini orang sedang apa? Pusing Pak Guru, langsung kasih 100. Dan yang lucunya anak ini mengatakan benar jawabannya. Itu kan yang membuat kalian modelnya kayak gini. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Kalau udah dandan kayak gini, yang lain salah. Ini dari tadi ketawa-ketawa itu mentertawakan siapa sebetulnya? Nah, kalau kalian sudah mentertawakan diri sendiri itu tanda-tanda masih ada kehidupan dalam diri kalian itu. Masih ada kehidupan. Ya. Dan orang yang sombong, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, gak akan ada di sini. Dan dia tidak kebagian tertawa. Betul apa tidak? Makanya kalian suka baca surah Yasin kan? Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Sering gitu kan? Sering kalian wajah-wajah udah yakin ini. Kalau malam Jumat pasti yasinan ini. Dari wajahnya kelihatan. Tapi ngerti nggak? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu.
Bolak-balik baca itu, bolak-balik. Satu ayat pun sampai nggak ngerti. Litundiro qauma ma undiro abauhum fahum ghafilun. Jadi para rasul, para nabi itu sedang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua, ya, bahwa aku hanya bisa memperingati kamu yang ikut peringatan. Itu maksudnya. Yang ikut, yang gak ikut ya gak bisa diperingati. Makanya beruntung kalian ikut, karena aku bisa memberikan peringatan. Tentu saja saya bukan siapa-siapa, saya hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Semoga berkah. Nah, ada kata-kata berikutnya, litundiro qauma ma undiro abauhum fahum ghafilun. Karena peringatan ini gak pernah disampaikan oleh bapak-bapakmu yang membuat kamu jadi lalai. Itu maksudnya. Kenapa bapak-bapakmu tidak ngasih peringatan tentang ini? Karena bapak-bapakmu juga tidak tahu. Karena bapak-bapakmu mengikuti bapak-bapaknya lagi. Nah, bapak-bapaknya lagi mengikuti bapak-bapaknya lagi, terus turun-temurun. Makanya kebodohan itu harus diputus. Kartos. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan, kalau hari ini kamu beriman, hari ini kamu sadar, hari ini kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu, maka kamu akan bisa menyelamatkan 2 generasi yang akan datang dan yang belum datang. Itu. Ini Quran surat At-Tur ayat 21. Boleh dilihat nanti. Takut saya dianggap ngarang lagi. Sudah ngerti sampai sini? Oke. Jadi sekarang bisa membedakan mana kebenaran, mana pembenaran. Sekarang saya mau cerita. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah terus Allah. Yang saya bicarakan itu pembenaran atau kebenaran. Kan itu baru kata-kata. Baru kata-kata. Nah, kebenaran itu adalah Allah yang dirasakan langsung sebagai pengalaman spiritual dalam diri kita. Sampai kita satu jawaban. Apa itu? Pokoknya gitu deh. Dan kalau sampai pada rasa itu, yang ada di sini cuma hangat-hangat air mata. Makanya orang yang tahu tidak bicara. Karena orang yang bicara itu tanda tidak tahu, kayak saya. Banyak yang menceritakan Allah di masjid. Apakah yang diceritakan oleh mereka itu Allah yang sebenarnya, atau persepsi dia tentang Allah? Pembenaran atau kebenaran? Sudah bisa membedakan ya sekarang. Sudah bisa membedakan. Maka Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah hanya ingin rasakan kehadiranku setiap saat, rasakan keberadaanku setiap saat. Bahkan aku tinggal dalam seluruh sel dalam tubuhmu, dan tidak ada satu sel pun dalam tubuhmu yang tidak ada kehadiranku. Sudah bisa merasakannya? Kenapa belum? Karena pikiran kita masih berisik, masih menghakimi, masih terjebak benar salah, masih terjebak baik buruk. Itu saja. Makanya belajar untuk melampaui dualitas. Makanya dalam Quran dikatakan, aku telah menunjukkan 2 jalan loh kepadamu, wa hadainahu najdain. Tapi Allah bilang, jangan pilih salah satu. Fala aqtahamal aqobah. Cobalah jalan mendaki. Fakur raqabah. Dan bebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan benar salah, baik buruk, itulah perbudakan. Dan kita setiap hari diperbudak oleh itu. Begitu orang lain bilang, wah dia itu anu-anu, kita ikut membenci. Padahal kita tidak tahu. Begitu? Sepanjang pikiran kita masih dididik seperti itu, saya kasih tahu sama kalian semua, kita tidak akan mencapai keheningan yang namanya hening cipta. Dan kita tidak akan menemukan realitas kebenaran dalam diri. Oke, lanjut dulu. Siapa pemilik kebenaran? 1, mereka yang polos dan lugu. Yang bisa menerima setiap hal apa adanya. Tidak suka dengan rekayasa pikiran. Hati-hati loh dengan intelektualitas.
Karena intelektualitas itu kadang-kadang menipu. Kalau ada orang yang menjelaskan ini, menjelaskan itu, semua penjelasan adalah persepsi. Itu yang disebut dengan pengetahuan konsep. Dan harus yang kita cari adalah pengetahuan rasa. Pengetahuan konsep dengan pengetahuan rasa beda. Jadi kalau tadi jeruk adalah sebuah buah yang terbuat dari ini itu, warnanya kuning, rasanya itu pengetahuan konsep. Semua kata-kata. Karena yang sebenarnya jeruk adalah makan. Gimana jeruk? Gitu. Beda dengan semangka. Beda. Semangka gimana? Gitu. Buah naga. Coba disuruh memejamkan mata, kasih buah yang macam-macam. Bisa bedakan. Apa ini? Jeruk. Jeruk apa? Ini kayaknya ini sunkist nih. Oh. Betul nggak? Ini jeruk nipis ini. Ini purut kayaknya ini. Sampai jenisnya tuh bisa itu. Betul nggak? Semua kebenaran itu di sini. Di sini ada alatnya untuk mengecek kebenaran itu. Makanya sekarang bedakan mana pengetahuan konsep, mana pengetahuan rasa. Karena kebenaran ada dalam rasa, bukan rarasaan. Awas, rarasaan teh asa bener. Betul nggak? Iya, salah pasti. Mereka yang kosong dan terbuka. Gelas kalau kosong nih, kalau kosong ada kemungkinan bisa diisi. Kalau terbuka nih, kafir. Kalian tuh sembarangan bilang orang kafir sama orang lain yang berbeda keyakinan. Duh, kampungan. Nih kafir tuh ini, cover. Buka covernya. Sudah kosong buka covernya, bisa diisi? Bisa. Tapi sudah isi, ada covernya tertutup. Gak bisa. Makanya kebenaran miliknya orang yang kosong dan terbuka. Yuk terbuka. Jujur pada diri sendiri. 3, kebenaran miliknya mereka yang rendah hati. Orang yang sombong tidak pernah dialiri kebenaran. Oleh karena itu sudah kosong, sudah terbuka. Kalau tempatnya masih di atas, siapa yang mau ngisi? Males. Sudah kosong, terbuka, di bawah. Sudah siap Desi. Makanya saya kasih tahu. Mohon maaf. Saya lebih gampang mengajarkan orang-orang model gitu daripada orang-orang yang seperti banyak pengetahuannya padahal cuma sampah saja. Karena yang disebut pengetahuan oleh dia itu sebenarnya adalah pengetahuan konsep. Lihat saya semuanya. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Ulangi. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Semua pernyataan yang diuraikan di buku belum tentu sama dengan kenyataan. Makanya kasihan tuh anak di sekolah, kasihan mahasiswa disuruh mendefinisikan ini, mendefinisikan itu, padahal semua itu adalah pengetahuan konsep. Betul? Nah, oke. Nah, siapa pemilik kebenaran? Mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Siapa pemilik kebenaran? Mereka tidak perlu menempuh sekolah-sekolah tinggi. Karena kebenaran itu urusan kesadaran, urusan pengalaman. Saya bukan menyepelekan yang sekolah tinggi, tidak. Sekolah tinggi tentu saja bagus, biar punya kertas buat melamar pekerjaan. Silakan yang mengagung-agungkan kertas, cari kertas. Duit kertas, ijazah kertas, sertifikat kertas. Apalagi? Surat tanah kertas. Silakan yang senang mengumpulkan kertas, selamat deh. Iya, bahkan kertas pun dipertuhankan. Oke, lanjut dulu. Jadi pernyataan dengan kenyataan beda. Nih lihat saya. Jadi kenyataan belum tentu sama dengan pernyataan. Karena pernyataan itu adalah rangkaian kata-kata yang dibuat oleh manusia untuk menjelaskan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Saya ngajar di universitas, saya ngajar pada mahasiswa, arus listrik. Dalam buku fisika, arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Itu pernyataan. Apakah kenyataannya begitu? Sampai sekarang pun saya tidak melihat muatan mengalir dalam kabel. Daripada enggak, biar pada sibuk guru.
Kalau guru sibuk kan siswa sibuk. Semua jadi pada sibuk. Kalau sibuk dapat gaji. Gitu aja. Kita tuh main-main aja semua. Bukan jangan terlalu serius. Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada satuan waktu. Saya punya kabel, kemudian ujungnya saya masukkan kutub positif, ujungnya saya masukkan kutub negatif. Ngalir tuh. Kelihatan gitu di kabel? Siapa yang bisa melihat ada muatan bergerak di sini? Enggak ada. Tapi daripada enggak ada, diadakan supaya kita semua sibuk. Apakah arus listrik adalah muatan yang bergerak persatuan waktu kebenaran? Bukan. Itu pembenaran supaya sibuk. Karena arus listrik yang sebenarnya apa yang terjadi di kabel ini sekarang? Yang terjadi di kabel ini semua tidak ada yang tahu. Ada ilmuwan namanya Drude, orang Amerika. Dia bikin model kabut elektron untuk menjelaskan arus listrik. Ya agak lumayan, tambah ruwet. Mahasiswa saya ajarkan model Drude ini, bagus mahasiswa, tambah pusing. Tambah banyak yang gak lulus. Tapi kalau mahasiswa menjawab, arus listrik adalah pokoknya gitu deh. Itu makin gak lulus. Gak boleh di sekolah begitu, harus pura-pura pinter. Pura-pura banyak kata-katanya, tulisannya, harus pura-pura. Di sekolah harus pura-pura. Kalau arus listrik adalah apa yang terjadi di kabel itu saya tidak tahu. Tambah gak lulus. Ngerti ya? Ini kuliah udah tingkat tinggi nih ya. Supaya mengerti mana kebohongan, mana kebenaran. Karena kita selama ini menganggap semua yang dikatakan orang, walaupun tidak ada buktinya, kita sebut itu kebenaran. Padahal hanya cek jeng cenah. Oke, jawab pertanyaan saya. Apakah penjelasan tentang air sama dengan air? Tidak. Apakah penjelasan tentang api sama dengan api? Tidak. Apakah penjelasan tentang Allah sama dengan Allah? Banyak yang menjelaskan Allah. Berani-beraninya. Jadi Allah itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tapi para nabi, para rasul mengajarkan, dia bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya setiap saat. Ud'uni astajib lakum. Undanglah aku akan selalu mengabulkan seluruh undanganmu. Oke. Nah, pakai ayat sekarang. Biar kelihatan ngajinya. Ini Quran surat Az-Zuhruf ya, surat ke-43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aksarokum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antaramu benci pada kebenaran itu. Ini bahasa Qur'annya aksaro, kasiro. Kasiro itu artinya 90%. Nah lawannya kasiro kalau di Quran dalam bahasa Arab itu adalah kolil. Kolil itu sebagian kecil. Ya kalau di persentasi kolil itu 10% lah. Nah sedangkan Quran mengatakan laqad ji'nakum bil haqq walakinna aksarokum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antaramu benci kepada kebenaran. Jadi Quran mengatakan yang benci terhadap kebenaran ini lebih banyak. Berarti kalau di presentasi, yang senang kebenaran berapa persen? 10. Yang benci kebenaran 90. Berarti yang senang definisi, yang senang penjelasan berapa persen? Yang senang dongeng, cerita berapa persen? Yang percaya pada dongeng, cerita berapa persen? Banyak? Siapa di antaranya? Jangan-jangan kita ikutan yang 90. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan jelas. Masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit. Masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Bukan masuk ke gua situ. Tahu gua? Gua atau gue? Gue itu aku. Artinya masuklah ke dalam gua, meniti ke dalam dirimu. Temukan diri sejatimu itu. Karena meniti ke dalam diri pasti dapat pengalaman. Mana yang paling bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Jawab yang betul. Cerita Musa atau jadi Musa? Kalau cerita Musa dapat apa?
dongeng tentang Musa. Kalau jadi Musa dapat apa? Dapat pengalaman seperti yang dialami Musa. Bisa membedakan mana pembenaran, mana kebenaran? Oke, selama ini kalian ngaji cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Muhammad atau menjadi Muhammad? Cerita Yunus atau menjadi Yunus? Kasihan deh lo. Tapi ngaku-ngakunya sudah mencapai kebenaran. Ya Allah. Clear sampai sini? Oke. Gimana? Tersentuh sedikit? Kalau ada tersentuh sedikit udah bagus tuh. Masih ada tanda-tanda kehidupan itu. Nah, itu sebabnya kita harus mencari tali Allah. Sudah tahu tali Allah? Sudah tahu tali Allah? Saya tanya dari tadi banyak gak tahunya. Makanya Allah mengatakan, lihat saya, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wala tafarruqu. Wazkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mengerti? Jawab dong. Sering baca ayat ini. Kenapa? Kalau baca ayat sendiri tidak pernah bertanya. Tanya sama kamu, mengerti? Gitu. Kalau kamu mengerti ya saya jelaskan sekarang. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Habl itu tali. Yang luar biasa, lihat saya semuanya. Ada seorang ilmuwan namanya Hubble. Dia pencipta teleskop Hubble. Dan ketika teleskop Hubble diciptakan, maka sejarah tentang alam semesta terbuka. Karena apa? Setelah Hubble merekam proses penciptaan alam semesta. Jadi ledakan alam semesta yang terjadi jutaan miliaran tahun yang lalu, itu baru terekam sekarang. Karena cahaya itu untuk merambat perlu waktu. Walaupun kecepatan cahaya itu adalah 300 juta meter per detik, tetapi ledakan di alam semesta ini baru tertangkap oleh kameranya Hubble. Bayangkan setelah miliaran tahun, betapa tak terbatasnya alam semesta luasnya. Yang luar biasa ini Hubble itu orang Amerika, tapi dikasih nama bahasa Arab. Dan saya curiga jangan-jangan orang tuanya udah tahu ayat ini. Karena kata-kata Hubble adanya di Quran surat Al Imran nih, ayat 103. Sayang saya sekarang tidak bisa ketemu orang tuanya. Tapi saya kagum karena apa? Dia dikasih nama Hubble. Dan gara-gara teleskop Hubble, sejarah alam semesta terbuka semuanya. Kita mengenal yang disebut dengan supernova, yang di Quran disebut mawar merah. Fa'idha sakotis sama'u fakanat wardatan kadihan fabi ayyi ala irabbikumma tukadziban. Ketika langit ruhanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan merah mawar seperti kilapan minyak. Siapapun yang sudah menyaksikan itu dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Sudah belum? Kalau belum jangan banyak ngomong. Diam saja. Cari kebenaran itu, karena itu ada dalam dirimu. Jadi supernova bukan hanya di teleskop Hubble, ada di sini. Dan tubuh kita ini adalah teleskop Hubble yang sebenarnya. Lebih canggih daripada teleskop Hubble buatan Hubble itu sendiri. Banyak yang tidak tahu kalau tubuh yang hebat ini adalah teleskop Hubble buatan Allah dengan tangan Allah sendiri. Untuk menyaksikan kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Maka di Quran dikatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan tanda-tandaku dalam dirinya, dia sudah menemukan kebenaran. Lanjut dulu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Jadi sebetulnya tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar adalah merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita.
Makanya lihat di Quran surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi nikmat yang paling besar dari Allah untuk manusia adalah ketika manusia sudah merasakan kehadirannya, sudah menyaksikan keberadaan Allah dalam dirinya. Itu nikmat yang paling besar. Dan siapa yang sudah sampai di situ, berarti dia sudah dapat nikmat Allah. Dan siapapun yang sudah merasakan nikmat Allah, merasakan, bukan menjelaskan, berarti dia sudah ketemu tali Allah. Tali ini yang akan mempersatukan kita. Makanya kenapa tafsir beda-beda, kenapa pemahaman ayat beda-beda? Karena masing-masing berbicara pakai otaknya sendiri-sendiri, masing-masing belum mengalami. Sama seperti tadi, saya tanya, itu jeruk rasanya gimana? Beda kan semuanya? Ada yang bilang kecut, ada yang bilang asam, ada yang bilang manis. Bohong semua, padahal kalian tidak makan jeruk. Itu pakai ilmu kirata namanya. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Jadi yang sebenarnya rasa jeruk itu apa? Rasa jeruk itu hanya bisa dirasakan kebenarannya oleh orang yang sekarang diambil jeruk dan memakannya. Ketika ditanya, gimana rasa jeruk? Pokoknya gitu. Dan kalau kalian 10 orang merasakan jeruk yang sama, gak akan berantem. Berantem itu terjadi karena jeruknya nggak ada. Betul nggak? Dan pas saya jeruk naoge. Masing-masing mendefinisikan jeruk. Selamat. Pas saya. Jadi perdebatan itu yang disebut dengan memperebutkan pepesan kosong. Jeruk na masing-masing belum punya pengalaman merasakan jeruk, tapi tiba-tiba masing-masing seperti yang paling pinter ngomong jeruk. Kehartos? Wah, ini ilmu udah luar biasa. Saya hari ini ngasih bonus sebetulnya ini. Gratis lagi. Jadi sekarang mengerti tali Allah. Apa tali Allah? Tali Allah itu adalah pengalaman bersama Allah. Pengalaman merasakan kehadiran Allah. Dan setiap orang yang sudah merasakan pengalaman itu, apapun sebutannya buat dia, gak penting lagi. Maka Allah mengatakan, ketika nikmat Allah belum turun kepada kamu, kamu selamanya akan bermusuhan. Maka Allah mempersatukan kolbumu. Ini kata-kata yang dipakai kolbu. Yang dipersatukan tuh kolbu. Ya Allah, luar biasa ayat ini. Lalu menjadikan kamu semua sebagai ikhwan, saudara. Dan kalau kita sudah merasakan kolbu kita, merasakan pengalaman yang sama tentang Allah, semua kita akan bersatu, apapun keyakinannya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kamu akan menjadi saudara. Makanya di zaman Nabi, di zaman Rasul, kenapa mereka menyebut sahabat? Dan persaudaraan mereka sangat luar biasa. Apa yang mengikat mereka? Habl. Tali Allah. Dan tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat pengalaman untuk merasakan Allah pada diri kita masing-masing. Paham sekarang? Jadi ayat ini jelas ya. Lalu Allah mengatakan apa? Ya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Pada saat itu kamu sedang berada di tepi jurang neraka. Kapan kita berada di jurang neraka? Ketika kita memperdebatkan pepesan kosong. Ketika kita memperdebatkan sesuatu yang masing-masing kita pun belum merasakannya. Maaf ya, ada yang sudah merasakan akhirat? Maka masing-masing akan cerita akhirat menurut versinya sendiri-sendiri. Debat? Beda pendapat? Tidak bisa dihindari. Pasea? Tidak bisa dihindari. Akibatnya siapa yang merasa kuat mulai menunjukkan taringnya. Jadi ujung-ujungnya pakai ini. Betul? Memaksakan pendapatnya pada orang lain supaya orang lain mengakui pendapatnya paling benar. Itu yang terjadi setiap hari. Supaya orang percaya pakai label macam-macam di namanya. Supaya orang percaya pakai dandan macam-macam.
Ya, iya. Ke pasar baru dulu, biar kayak wali murid maksudnya. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Apa yang menyelamatkan Allah? Apa yang menyelamatkan kamu? Yang diberikan Allah, nikmat. Makanya nikmat hanya diberikan pada 4 golongan: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau kalian bikin rumah baru, jangan sok-sokan tasakur bin nikmat. Jangan pakai Arab. Buat ram di rumah baru. Gitu undangannya, jelas. Tidak ada di Quran rumah baru itu nikmat, nggak ada. Karena yang dapat nikmat cuma 4: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang punya rumah baru nggak ada golongannya. Kan kita sudah terbiasa kan ngaku-ngaku tasyakur bin nikmat, rumah baru. Gaya. Nggak ada di ayatnya. Orang yang punya rumah baru nggak masuk golongan dapat nikmat itu. Ya, itu biasa ya, biasa. Jadi kalau mau buat tram aja, nggak usah pakai judul macam-macam. Buat tram kan intinya dahar. Nih gaya-gaya ting judulnya, betul? Kalian tuh kalau udah pakai judul keren, isinya gitu-gitu aja, betul nggak? Iya. Penting mah sambal, jengkol, peda, petei, kan gitu, betul? Jadi kalau makanan enak itu nikmat atau enak? Nah itu, pokoknya judulnya makan enak, gitu. Tasakur bin nikmat, ngasal. Lanjut dulu, ya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya. Yuk lihat saya semua. Jadi ketika seseorang sudah mengalami Allah, merasakan kehadirannya, menyaksikan keberadaan dalam dirinya, berarti dia sudah melihat tanda-tandanya. Makanya tadi saya tanya, jumpa dulu, ingat dulu. Jumpa dulu dong, baru ingat. Jadi kalau sudah jumpa dengan tanda-tandanya, baru bisa mengingatnya. Masuk akal? Oke. Maka Allah bilang di Quran, agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini keren sekali. Udah ketemu sekarang hablum minallah, wa'tasimu bihablillah. Sudah ketemu tali Allah? Apa tali Allah? Nikmat, merasakan. Sudah bisa merasakan? Yuk, yang belum merasakan, rasakan. Begitu sampai di dimensi rasa, kita gak berantem lagi. Maka Allah akan jadikan kamu menjadi ikhwan. Fa asbahtum bin nikmatihi ikhwan. Wah. Jadi kalau Quran dibedah keren ya? Keren gak? Keren. Makanya Allah bilang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ingin jadi orang beruntung? Ingin jadi orang beruntung? Saya kasih tahu resepnya. Kalau ingin jadi orang beruntung, satu, kata Allah, jadilah orang yang berbuat kebajikan. Sekarang apa itu kebajikan? Jangan ngarang, jangan bikin definisi sendiri. Tanya Allah, apa itu kebajikan? Kebajikan kata Allah cuma 2. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia untuk ma'ruf. Ma'ruf itu mengenal, dari kata arafa. Mengajak manusia untuk mengenal siapa? Mengenal Allah. Dan cegah yang sudah kenal supaya tidak mungkar, supaya tidak kembali ke belakang. Dan selama ini kata amar ma'ruf nahi mungkar itu diartikan jadi kekerasan, bawa pentungan. Lucunya pakai Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu hanya menakut-nakutin orang. Padahal di Quran jelas kebajikan itu ada 2. Satu, wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak manusia, perintahkan manusia untuk mengenal. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah yang sudah kenal, jangan mundur ke belakang. Wa ulaika humul muflihun, kamu akan termasuk orang yang beruntung. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 176, catat aja ayat-ayatnya. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Masih ingat tadi kenapa berselisih? Karena masing-masing hanya berbicara pengetahuan konsep.
Masing-masing belum mengalami pengalamannya. Sedangkan kitab sendiri kan artinya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu adalah zat. Jadi kalamullah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Jadi kitab yang sebenarnya adalah itu. Nabi Muhammad pada saat itu melihat kitab, itu kitabnya. Kitab sejati yang ada dalam dirinya. Kan waktu itu Quran belum ada. Beliau tidak melihat tulisan. Ya, tetapi kemudian ya setelah beliau berhasil membaca kitab sejati, kemudian beliau menerima wahyu. Kemudian wahyu itu kemudian sekarang berwujud menjadi Al-Quranul Karim. Tapi yang dibaca oleh beliau itu adalah kitab. Kitab itulah kalamullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang diikra oleh beliau adalah Tuhan yang telah menciptakan. Paham sampai sini? Oke. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Itu yang dikatakan di Quran, lafi shikokim ba'id, ba'id, ba'id. Karena orang Sunda mah bararaid. Dari bahasa Arab, ba'id itu jauh, Kasabrang ke Palembang, ba'id, ba'id, gitu. Itu dari bahasa Arab, ba'id itu jauh sekali. Makanya kita sering baca ketika baca doa itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta maidal basriki wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahanku seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Gitu. Suka baca itu kan? Gak ngerti juga. Jadi kenapa perselisihan terjadi? Karena masing-masing baru berbicara kitab dalam konsep. Belum berbicara kitab sebagai sebuah pengalaman nyata dalam diri. Paham? Oke. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sekarang ini dasar-dasarnya ayat-ayatnya. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya kami, kata Allah, ini Quran surat Al-Fatir ayat 24. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, berita gembira dan pelajaran. Jadi para rasul, para nabi itu diutus ke dunia bukan nakut-nakutin. Bukan ngancam-ngancamin. Para nabi, para rasul itu tugasnya diutus ke dunia, satu membawa kebenaran, yang kedua membawa berita gembira, yang ketiga membawa pelajaran. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya pemberi peringatan. Jadi di setiap zaman, di setiap umat akan selalu ada orang-orang yang ngasih pelajaran. Siapa itu? Ya tentu saja para pewaris ilmunya, para rasul. Itu yang namanya ulama. Sudah tahu ciri ulama? Ciri ulama ada 3. Kata Quran ini bukan kata saya. Jangan tersinggung ya yang mengaku ulama. Ciri ulama ada 3. Kata Quran surat Al-Imran ayat 49. 1, bisa membuka mata kolbu. 2, membebaskan penyakit kulit. 3, bisa menghidupkan orang mati. Mati apa? Mati kesadarannya. Ya, itu kata Quran. Lanjut. Nah, di dalam Quran surat Saba ayat 43 Allah mengatakan, dan apabila diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami yang terang, awas, terang, tahu terang? Terang. Mereka berkata, orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Dan tadi kan dikatakan di Quran surat Yasin, dan aku memberi peringatan kepada kamu yang mau ikut peringatan karena bapak-bapakmu tidak pernah memberikan peringatan itu. Tetapi sekelompok orang ketika dikasih peringatan ini, perhatikan. Dia mengatakan, wah itu mah hanya menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Lalu kita lebih suka, dan tiba lagi orang mah turun-temurun ge kieu. Sehingga ketika diajarkan sesuatu yang benar itu, dia tidak mau, dia menolak. Nanti sampai di rumah, baca lagi Quran surat Al-Fatir ini, surat Saba ini, ayat 43. Ini tiada lain adalah kebohongan yang diada-adakan saja. Malah bilangnya, ini adalah kebohongan. Eta mah diaya-aya we, kan gitu. Dan orang-orang kafir berkata kepada kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi ketika dia mengalami kebenaran itu, malah dia bilang, wah ini mah sihir katanya. Itulah orang-orang yang tertutup.
Jadi dikasih yang gampang. Embung, piraku gampang. Dikasih yang susah, embung juga. Nah, hese-hese teuing. Saya mah jadi bingung hayangna teh kumaha. Nah, perhatikan saya. Kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. Satu. Lihatlah 2 kali kalau ingin menemukan kebenaran. Lihatlah sekali saja kalau ingin menemukan keindahan. Kalau ingin menemukan keindahan, sekali aja melihatnya. Tapi kalau ingin menemukan kebenaran, lihat 2 kali. Makanya banyak orang melihat tetapi tidak memandang. Ningali gunung teh gunung we bungkul. Tapi orang yang sudah bisa melihat sekaligus memandang, dia akan bisa melihat kebenaran di balik gunung itu. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Jadi kenapa kita tidak bahagia selama ini? Karena belum menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran adalah pengalaman rasa, realisasi ya Tuhan yang langsung dirasakan oleh kita sendiri. Anda tidak akan pernah salah selama selalu berpegang pada kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang unik, tidak berawal, tidak berakhir, serta tidak terjebak oleh ruang dan waktu. Itulah kebenaran. Kebenaran tidak pernah menjadi tua. Kebenaran berada pada bibir-bibir manusia yang sudah mati. Mati apanya? Mati bibirnya. Dan orang yang sudah menemukan kebenaran, bibirnya mati. Ngerti maksudnya? Sekalipun bicara paling juga pokoknya gitu deh. Sependek itu kata-katanya. Kenapa? Sudah mati. Karena sudah asyik mansuk. Sudah menemukan kebenaran itu. Sahabat paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati. Jadi sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sedang berselisih dengan orang, sudah pergi saja. Biar waktu yang membuktikan. Karena waktu itu jujur. Waktu itu tidak pernah salah. Dalam keheningannya, waktu yang akan menunjukkan. Jadi sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Awas, prasangka ingat tadi? Prasangka, pembenaran, pengetahuan konsep, itu prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati. Kebenaran tidak pernah layu. Kebenaran yang paling agung adalah kebenaran yang sederhana. Dan seperti itulah yang dilakukan dan ditemukan oleh kebanyakan orang-orang besar. Hari ini saya sudah tunjukkan bahwa kebenaran itu sesederhana itu. Semua keruwetan itu berarti cermin bahwa di situ bukan kebenaran. Kebenaran tidak perlu banyak kata-kata. Betul? Betul? Ya, sudah paham ya? Kalau menjelaskan rasa jeruk, kata-katanya harus banyak. Tetapi merasakan jeruk tidak perlu kata-kata. Senang mana kalian? Senang kata-kata atau pengalaman? Bohong. Selama ini lebih senang kata-kata. Makanya di Quran dikatakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tidak juga akan terbuka mata kalbunya. Peringatan kata-kata bukan? Kata-kata. Mana yang kalian sukai? Pengalaman atau kata-kata? Ya. Harusnya pengalaman. Ieu madar meuli buku tentang India, lain arinit kan itu. Ya. Saya tidak akan pernah merasakan air dari tulisan tentang air. Apalagi dari penjelasan buku tentang air. Saya hanya akan merasakan air ini dari airnya. Sederhana? Jadi kebenaran tidak perlu banyak kata-kata. Di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak ada kebaikan.
Jadi kenapa? Kok di tempat ini tidak ada kebaikan? Jelas nggak ada kebenaran. Jadi kalau di satu tempat tidak ada kebaikan, jelas di situ tidak ada kebenaran. Yang ada cuma pembenaran. Kalau yang ada cuma pembenaran dan prasangka, apa yang terjadi? Perdebatan, cekcok, merasa paling benar. Maka di Quran dikatakan, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzon. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan dzon, prasangka. Kebenaran yang tidak dimengerti dapat menjadi kesalahan. Jadi walaupun kebenaran itu adalah pengalaman langsung, tetapi tetap harus dimengerti. Karena kebenaran yang tidak mengerti bisa jadi kesalahan. Jadi saya menyampaikan kebenaran, tetapi saya berusaha untuk memberikan pengertian. Karena kebenaran yang tidak mengerti akan menjadi kesalahan. Kebenaran yang diakui umum tidak semuanya benar. Lihatlah di sekeliling kita betapa sering kali terdapat kebenaran palsu. Ingat, orang yang banyak itu belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Ya. Kebenaran yang setengah-tengah sering kali menjadi kebohongan besar. Makanya belajar kebenaran jangan setengah-setengah. Karena kebenaran yang setengah-setengah bisa jadi kebohongan besar. Nih kalau mau belajar tentang tauhid, belajar yang betul, tuntas, jangan setengah-setengah. Kalau mau belajar ma'rifatullah, tuntas belajar, ikuti tahap-tahapannya. Nah, yang sering gagal itu belajarnya setengah-setengah, gak sabar, membuat kesimpulan sendiri. Itulah jadinya kebohongan yang besar. Kebenaran sering terdesak, tetapi kebenaran tidak akan pernah musnah. Kebenaran tidak bergantung Anda suka atau tidak suka. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran. Disukai atau tidak disukai. Kebenaran tetap saja kebenaran. Anda setuju atau Anda tidak setuju. Karena kebenaran adalah realitas. Dan semua realitas di belakangnya adalah Rob al-alamin, ada sang fasilitator yang menyebabkan itu terjadi. Kebenaran selalu berada dalam kesederhanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.